Oke, eh kita bertemu lagi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang DCS komunikasi, DCS communication atau komunikasi DCS. Baik, secara elemen, maka sistem komunikasi itu terbagi atas tiga bagian. Yang pertama adalah bagian pengirim, di mana di bagian ini yang melakukan pengiriman adalah mikrofon, kemudian ada medium, dan bagian yang menerima, yaitu speaker. Sehingga ada tiga istilah, yaitu ada transmitter, ada medium, dan ada receiver. Secara umum untuk sistem komunikasi seperti itu. Sehingga kalau di sini ada dua model komunikasi, yaitu model satu arah atau model dua arah. Untuk di komunikasi kontrol terdistribusi, tentu komunikasi yang dijalankan adalah komunikasi dua arah. Sehingga sifatnya baik di bagian master, saya akan posisi sebelah kiri adalah master, yang sebelah kanan adalah sebagai slave. Di bagian master, dia mampu bertindak sebagai transmitter ataupun receiver. Atau logikanya dianggap seperti ada suatu mic dan satu speaker. Pada saat si master bertindak sebagai transmitter, maka di sini yang bekerja adalah mic-nya. Kemudian masuk ke dalam medium, jika data ditempatkan dalam medium, dan diterima oleh receiver dan ditampilkan dalam bentuk suara yang dikeluarkan oleh speaker. Sebaliknya, karena komunikasinya dua arah, maka master pun juga dapat bertindak sebagai receiver. Dia dapat menerima data dari slave ke master. Nah, ini adalah dasar dari komunikasi. Nah, apakah data, apakah hanya berupa suara? Tidak. Data memiliki bentuk-bentuk yang lain, seperti suara, gambar, elemen listrik, panas, dan sebagainya, yang dapat ditempatkan dalam pengiriman dalam suatu media. Ya. Nah, bentuk transmisi data yang ditransmisikan ada dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk analog, yang kedua adalah dalam bentuk digital. Nah, tentu ada perbedaan antara analog dan digital. Kalau dari analog, maka semua data akan memiliki nilai di bagian terkecil dalam waktu.
Meskipun kita cacah sampai dalam waktu yang paling kecil, dia masih mempunyai nilai. Namun, di data digital, karena prosesnya adalah pencacahan dari diskritasi dari suatu sinyal analog, maka tentu di sinyal digital memiliki nilai tertentu di setiap waktu. Makanya dia hanya mempunyai nilai di daerah samplingnya. Untuk nilai di analog, tentu dia bervariasi, mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Sedangkan kalau digital, hanya memiliki dua nilai, kalau enggak 0, 1. Ya. Sedangkan untuk channelnya, komunikasi dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah simplex. Simplex berarti hanya satu arah saja, atau single directional. Sama seperti waktu kita mendengar satu radio atau melihat satu televisi. Kita tidak bisa memberikan umpan balik kepada radio tersebut ataupun televisi tersebut secara langsung. Karena memang arahnya adalah satu arah. Nah, ini adalah gambaran dalam transmisi simplex yang dapat dilihat di bagian sebelah kiri. Di mana transmitter hanya bertindak eh, transmitter kita ada mengirimkan data dan diterima oleh receiver, tidak ada transceiver. Yang kedua adalah half duplex. Nah, di half duplex ini pengirimannya dapat bertindak dua arah, namun ada perbedaan, yaitu medium transmisinya hanya tunggal. Nah, karena medium transmisinya tunggal, seperti di sini kalau digambarkan dalam perjalanan kereta api, tentu arahnya juga bergantian. Apabila master mau mengirimkan data, akan menunggu apabila mediumnya adalah kosong. Sebaliknya juga sama. Slave akan mengirimkan data apabila mediumnya kosong, tidak berisi data. Dikatakan sebagai half duplex. Jadi dapat baik dari master maupun slave dapat bertindak sebagai transceiver. Apa itu transceiver? Tadi di awal sudah kita bahas singgung. Kalau transceiver berarti gabungan antara transmitter dan receiver, gitu ya. Gitu. Ini gambaran dalam duplex. Jadi prosesnya bisa dua arah, namun berjalan secara bergantian. Ya. Yang tiga adalah full duplex. Jadi proses dari transceiver baik master atau slave dapat berlangsung dalam waktu yang bersamaan karena transmisinya dapat menggunakan medium yang berbeda. Sehingga dalam waktu yang bersamaan baik master ataupun slave dapat mengirimkan data secara bersamaan. Ini dikatakan sebagai full duplex. Contoh salah satu transmisi full duplex ini adalah waktu kita melakukan telepon.
kita dapat mengutarakan kata bersamaan dengan lawan bicara kita. Ini adalah contoh dari full duplex. Kalau half duplex, contoh paling simpel adalah seperti kita menggunakan HT. Jadi antara yang mengirimkan data kita harus menekan tombol dulu dan yang menerima harus melepas tombol supaya mendengarkan apa yang diterima, suara yang diterima. Dan sebaliknya, T-Slave juga sama. Apabila dia mau mengirimkan data, maka ditekan dulu dan masternya harus melepas tombolnya. Maka data dapat diterima dari slave ke master. Nah, adalah seperti kita bermain HT yang di Tolkien. Oke, sehingga secara umum basic komunikasinya dari DCS adalah bagaimana mengirimkan suatu informasi di antara controller tersebut. Untuk transmisi mode ada paralel, ada serial. Serial pun ada beberapa macam, asinkron, sinkronus, dan isokronus. Apa itu? Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah komunikasi paralel. Seperti yang digambarkan di bagian kanan atas. Komunikasi paralel yaitu komunikasi di mana dalam satu waktu dia dapat mengirimkan data secara bersamaan. Sehingga komunikasi paralel membutuhkan jalur yang banyak atau channel yang cukup banyak. Nah, komunikasi paralel ini paling cocok karena memang dia membutuhkan jalur yang banyak, paling cocok digunakan untuk komunikasi yang jarak pendek. Karena semakin banyak jalur, maka kita juga semakin membutuhkan banyak daya. Gitu ya. Ya, efisiensi dayanya juga semakin tidak efisien terhadap pengiriman datanya. Gitu. Karena datanya membutuhkan daya yang cepat atau cenderung lebih besar. Nah, contoh yang berikutnya adalah di sebelahnya, yaitu komunikasi serial. Komunikasi serial berarti kita mengirimkan data dalam hitungan per bit. Ya. Sehingga konsepnya adalah first in, first out atau FIFO. Sedangkan kalau paralel, konsepnya adalah MIMO, multi in, multi out. Kalau kita lihat dari alirannya, ini adalah untuk serial, ini adalah untuk paralel. Karena hanya menggunakan satu jalur saja atau satu channel saja, maka komunikasi serial ini cenderung lebih hemat daya. Namun, sekali lagi, karena prosesnya berjalan satu bit, maka kecepatan transfernya menjadi kunci. Oke.
Jadi seperti kita jelaskan di pembahasan sebelumnya, paralel menggunakan dia dapat mengirimkan data atau multiple data dalam waktu yang bersamaan. Pertama, menggunakan dengan medium wire atau kabel. Yang kedua adalah dilakukan secara sinkron sehingga data dapat nah, agar data dapat diterima secara tepat maka dibutuhkan suatu sinkronisasi terhadap waktu. Ya. Nah, biasanya ada beberapa hal penting yang ada di paralel. Yang pertama adalah penempatan komunikasinya atau penempatan kabelnya harus dengan koordinator yang tepat. Karena apabila kabelnya terjadi salah penempatan, maka data yang diterima juga akan salah. Jadi, penempatan data ini kabelnya harus secara tepat. Apabila di 0, digit ke 0, maka yang di sini harus ditempatkan dalam digit ke 0. Tidak boleh berbeda. Nah, karena kabelnya cukup banyak, maka proses instalasinya dilakukan dengan cara menempatkan kabel tersebut dalam satu bentuk kabel atau satu selongsong kabel. Gitu ya. Karena kabel yang dibutuhkan sangat banyak. Terus yang kedua adalah kelebihan dari paralel. Kelebihan dari paralel adalah kecepatannya. Kenapa? Karena datanya dapat dikirim dalam waktu atau multiple data dapat dikirim dalam satu waktu yang bersamaan. Sehingga waktunya sangat cepat dibandingkan dengan serial. Yang kedua adalah ketepatan antar data yang diterima. Oke. Kembali lagi yang di bagian bawah adalah gambaran dalam pengiriman paralel. Sehingga per bitnya memiliki ketepatan yang tinggi dan kecepatan yang tinggi. Yang kedua adalah serial. Kelebihan dari serial karena memang dia lebih hemat daya, maka dia dapat digunakan dalam pengiriman yang jauh atau digunakan dalam pengiriman data jarak jauh. Nah, di sini pengiriman datanya karena hanya menggunakan single wire, maka masalah timing yang disebabkan karena panjang kabel yang berbeda itu bukan menjadi halangan lagi. Kalau tadi di paralel begitu ada yang kabelnya memiliki panjang yang berbeda, maka otomatis jarak tempuh datanya juga akan berbeda. Dengan kata lain, semakin berbeda jarak tempuh, maka data yang diterima atau timing data yang diterima juga akan berbeda. Namun dengan menggunakan serial ini, panjang kabel dapat dianulir.
Namun, kelemahan dari serial ini, data yang diterima mau nggak mau harus tertata dalam satu bit data yang utuh, satu byte data yang utuh. Karena pengirimannya adalah pengiriman satu bit. Dengan kata lain, hardware-nya harus bisa merubah data menjadi satu bentuk data paralel tadi. Gitu ya. Kalau data paralel tadi, itu dapat kita lakukan pengiriman dalam satu byte secara bersamaan. Namun, kalau dalam serial, mau nggak mau kita kirimkan data dalam bentuk satu bit dan disusun menjadi satu byte. Oke. Baik, kita sudah sempat menyinggung bentuk transmisi data, bit dan byte, maka pengiriman data dalam serial selalu dikirim dalam bentuk bitnya. Nah, kalau dalam penataan nilai, maka ada eh, digit terendah dan digit tertinggi. Digit tertinggi adalah kita sebut sebagai most significant bit atau digit bit yang tertinggi. Dengan digit yang terendah adalah least significant bit atau LSB. Misalnya kita memiliki nilai yaitu 1,00,1110, maka sama seperti bilangan desimal biasa, yang di paling kanan adalah bertindak sebagai LSB, yang di paling kiri adalah MSB. Gitu ya. Sehingga semakin ke arah kiri nilainya, dia memiliki nilai perkalian yang lebih besar. Semakin ke arah kanan, maka dia memiliki perkalian nilai yang mungkin kecil. SB dan SB. Nah, dalam pengirimannya ada dua model. Yang pertama adalah little endian, yang kedua adalah big endian. Apa maksudnya? Kalau little endian, maka yang dikirim pertama kali atau transmisi pertama kali adalah bit yang paling kecil. Ini yang dikirim dahulu. Ini adalah little endian. Atau saya singkat sebagai LE. Namun, apabila yang dikirim adalah bit yang paling besar dahulu, maka disebut sebagai big endian. Baik little endian maupun big endian, kedua transceiver harus memiliki kesepakatan yang sama. Apabila master mengirimkan ke arah big endian, maka si slave harus menerima dalam bentuk big endian. Atau sebaliknya, kalau master mengirimkan little endian, si slave juga harus mengirimkan dalam bentuk little endian. Atau apabila tidak sama, maka akan terjadi kesalahan persepsi. Misalnya, master mengirim secara little endian, sehingga 1000110. Sedangkan slave menerimanya big endian, maka yang diterima dulu adalah 0, 1, 1, 1, kemudian 0, 0, 0, 1. Sehingga akan memiliki nilai yang berbeda antara master dan slave. Ini yang tidak boleh terjadi. Sehingga keduanya harus memiliki
modelnya sama, big endian atau menggunakan little endian. Gambaran dalam little endian dan big endian dapat dilihat dalam sisi yang sebelah kanan, di mana data dikirimkan di bit terbesar dulu. Kalau di sini adalah byte, di sini adalah byte. Kenapa? Yang dikirim adalah bentuk hexa. Jadi dikirimkan yang besar dulu, kemudian paling yang terkecil. Yang sebelah sini dikirim yang terkecil dulu, baru yang paling besar. Oke, itu perbedaan antara little endian dan big endian. Oke, ini adalah gambaran untuk little endian. Oke, itu gambaran dalam little endian. Sehingga bit yang paling kecil adalah yang dikirimkan. Nah, karena nominal yang digunakan dalam pengolahan data adalah byte, maka setiap kali pengiriman dia dibagi menjadi 8 bit atau 1 byte. Sehingga pencacahannya digunakan dengan pencacahan 1 byte per byte-nya. Oke. Jadi pengirim dikirimkan dalam format per byte-nya. Baik little endian maupun big endian. Jadi dia dicaca dalam 1 byte, kemudian dipecah bitnya. Dikirim bit yang terkecil atau bit yang terbesarnya dulu. Nah, kalau tadi kita sempat sudah diskusikan masalah pengiriman serial. Nah, pengiriman serial berdasarkan pewaktuannya dibagi menjadi 3 waktu, yaitu asinkronus, sinkronus, dan isokronus. Asinkronus, pengiriman datanya dapat berlangsung setiap waktu. Jadi, kalau sinkronus, sama seperti konsepnya sinkronis, maka pengirimannya itu ada pewaktuan yang sama dan berlangsung secara kontinu. Isokronus, transmisinya berlangsung dalam selang waktu tertentu. Ini perbedaan dalam asinkronus, sinkronus, dan kronus.
Nah, di asinkronus salah satu contohnya adalah pada waktu kita melakukan pengetikan di keyboard. Prosesnya berlangsung secara asinkronus. Setiap waktu kita dapat melakukan pengiriman data. Sehingga ada pencacahan waktu yang ada di bagian receiver. Kelemahannya dari asinkronus adalah saat munculnya idle. Jadi idle itu adalah eh, medium sudah berisi data, namun data tersebut masih belum sampai atau masa tunggu. Jadi ada kesepakatan di asinkronus adalah saya baru bisa menempatkan data apabila mediumnya telah kosong. Tapi kalau belum kosong, maka kita menunggu medium tersebut hingga kosong, baru kita dapat menempatkan data yang baru. Nah, kedua adalah adanya extra bit sebelum data baru ditempatkan. Di mana extra bit ini yang menandakan bahwa data transfer sudah selesai atau sebagai perantara bahwa data akan dimulai untuk pengiriman yang atau untuk melakukan sinkronisasi pengiriman. Tuh. Contoh penggunaan asinkronus adalah di RS-232 menggunakan asinkronus komunikasi itu sepertinya digunakan dalam modem, keyboard atau terminal. Nah, RS-233, RS-232 cara physical connecting-nya diatur oleh EIA. Kemudian tegangan yang digunakan adalah 15 plus 15 sampai min 15 volt. Panjang kabel maksimal adalah 50 feet. Kemudian ada karakter spesifik yang digunakan. Biasanya 7 sekian heksa. Untuk standar TA dari yang terbaru yang digunakan adalah RS422. Contoh asinkronus tadi sudah banyak disebut, yaitu di keyboard, mouse, dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengiriman data asinkronus. Yang pertama adalah baik pengirim ataupun penerima harus memiliki sepakatan yang sama. Jumlah bitnya, number of bit per karakternya, durasinya, durasi masing-masing bitnya itu harus diatur. Kemudian eh, waktu tunggunya may wait forever, gitu ya. Kemudian harus memastikan bahwa ada pergantian pengiriman data. Contoh, kalau kita gunakan di sini, ada proses start bit before pengiriman data atau ada bit tambahan sebelum kita mengirimkan data dan juga ada tambahan bit setelah kita mengirimkan data. Contoh yang dicontohkan di sini adalah kalau kita melakukan pengiriman data, maka kita mengirimkan nilai 0 dulu atau minus 15, di mana bit ini tidak menjadi bagian dalam data yang dikirimkan. Dan sebaliknya, pada waktu di stop bit, sama seperti bit awal, maka ada tambahan data. Jadi dia dia ditambahkan dengan min 15.
yang dikatakan sebagai start atau stop bitnya. Jadi ada tambahan bit yang menandakan apakah data tersebut selesai dikirim atau belum. Sehingga durasi bit berada di dalam jalur transmisi ini dikatakan sebagai baud rate. Ya, dengan kata lain, baud rate adalah transmisi hardware yang menyatakan jumlah perubahan sinyal per satuan waktu yang dibangkitkan oleh hardware. Ada beberapa baud rate yang digunakan secara umum, yaitu 9,6 kilobaud atau 9.600 baud. Ada 14,4 kilobaud atau 14.400 baud, dan seterusnya. Nah, dalam skema yang umum, nilai baud itu akan sama dengan jumlah bit data per second. Atau contohnya misalnya ada 28,8 kilobaud akan sama dengan 28,8 kilobit per second. Jadi ada 28,8 kilobit data yang dikirimkan dalam 1 second. Sehingga durasi bitnya adalah baud rate-nya. Itu. Ini dengan skema yang sederhana. Kata lain, baik transceiver ataupun receiver harus memiliki sepakatan yang sama dalam nilai baud. Yang berikutnya adalah komunikasi isonkronus. Seperti yang saya bilang tadi, komunikasi isonkronus itu terjadi dengan selang waktu tertentu. Sehingga kalau di luar dari selang waktu tersebut, maka data tidak akan diterima. Model isonkronus ini sangat cocok dengan pengiriman data yang steady. Jadi sehingga minimalisir terjadinya jitter. Nah, sedangkan untuk pirantinya memang harus diset dalam nilai bit per second yang tepat, baik di transmitter ataupun receiver. Contoh pengiriman isonkronus adalah saat kita mentransmisikan suara sebesar 64 kilobit per second. Maka
transceiver atau sender harus mendigitasi audio tersebut secara kontinu. Dan yang kedua, si receiver harus mampu menerima dan memainkan secara kontinu 64 kilobit per second data yang dikirimkan. Nah, dari beberapa gambaran tadi, maka baik dari masalah harga dan durability-nya, rata-rata atau kebanyakan sistem komunikasi jaringan menggunakan sistem algebraic asinkronus serial digital transmission. Nah, kalau kita bandingkan konsep komunikasi elemennya, dari level sensor dan aktuator hingga ke level company, di mana di sensor dan aktuator kita memproses nilai fisikalnya, kemudian di mesin level 1 kita untuk membutuhkan proses terhadap proses kontrolnya. Untuk di workshop, ini adalah manajemen produksi atau pengawasan terhadap hasil produksinya. Di level berikutnya, dibutuhkan adalah sistem informasi dari keseluruhan sistem. Kalau dari jumlah datanya, dari level 0 hingga level company, maka jumlah data yang ditransmisikan akan mengalami kenaikan. Atau kita dapat gambar seperti piramida terbalik. Namun, waktu yang dibutuhkan dari level 0 ke level 3 cenderung mengerucut. Dengan kata lain, level yang di bagian paling bawah itu memiliki bit yang lebih rendah dan dengan kecepatan transmisi yang tinggi, sedangkan yang di level atas memiliki jumlah data yang besar karena dia adalah kolektif terhadap semua data yang ada dalam proses tersebut, namun waktu yang dibutuhkan jauh relatif lebih lambat. Oh, 1 menit. Dengan kalau dalam eh, level sensor dan aktuator memiliki level kecepatan 1 millisecond. Kalau dalam sistem gambaran eh, apa pewaktuan terhadap data dan eh, kontrol proses, maka semakin meningkat tipe datanya. Contoh kalau di sini adalah di bagian ada sensor bus, device bus, field bus, dan data bus. Maka waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing bus akan memiliki waktu yang meningkat. Jadi sensor bus memiliki waktu yang lebih rendah dibandingkan dengan
device bus. Dan sebaliknya, device bus juga memiliki waktu yang lebih rendah daripada field bus. Di field bus juga akan memiliki waktu yang lebih rendah daripada data bus. Device bus atau biasa disebut dengan field bus ini terdiri dari CANopen, VPO, Modbus Plus, Profibus, Profibus, DeviceNet, Interbus. Ada Modbus. Untuk di local area network ada FIPW, Ethernet, TCP, Modbus. Untuk di databus ada Ethernet, TCP, FTP, dan HTTP. Nah, di sini untuk mesin dan proses terbagi menjadi dua bagian. Kalau kontrol proses kita bermain mulai dari field bus dan local area network dan data network. Sedangkan untuk kontrol mesin kita bermain dari field bus ke sensor bus, yaitu sensor aktuator bus. Sehingga komunikasi yang paling simpel adalah komunikasi terhadap kontrol mesin, yaitu menggunakan sensor dan aktuator bus atau beberapa bagian menggunakan dengan bus. Nah, untuk yang lebih kompleks, kita bisa bermain dengan kontrol proses, yaitu mulai data network, data network, ya ke filter. Core network ada beberapa bagian. Yang pertama ada Ethernet, TCP, dan Modbus dari level 2 dan level 3. Ini adalah untuk mengirimkan sistem kontrol dan sistem informasi yang membawa kepanjangan dari field bus level 1, CANopen, seperti internal device, contohnya adalah Automation Island. AC bus, ini adalah koneksi untuk sensor aktuator di level 0, jadi untuk sensor aktuator bus. Modbus LS485, ini sangat cocok baik antar harga dan topologinya apabila Ethernetnya tidak eh, atau kurang kurang layak. Apabila Ethernet, sistem Ethernet itu kurang layak, maka kita dapat menggunakan LS485. Network legacy itu antara lain adalah HIP-IO, Modbus Plus, Utherf sama Seriflex, Connectivity Network. Ini antara lain sebagai DeviceNet, Aran Bradley, Profibus, Siemens, Interbus, Phoenix, dan sebagainya. Kalau dalam ISO model atau International Organization of Standardization, ada beberapa layer. Pertama adalah physical layer, yang dalam mulai dari kabelnya, kemudian fisik sambungannya, kemudian naik lagi ke link layer, yaitu layer untuk manajemen akses dari physical layer, kemudian untuk error correctionnya,
pengiriman acknowledgement atau ACK. Nah, sistem bus dimainkan antara layer 1 dan layer 2. Kemudian naik lagi ke network layer. Tujuannya adalah membangkitkan suatu jalur di mana komunikasi dapat dilaksanakan atau informasi network. Masuk lagi ke atasnya adalah transport layer. Tujuannya adalah untuk end-to-end checking apabila data atau apabila terjadi error dalam pengiriman sinyal, maka ada bagian yang melakukan restart atau restart pengiriman. Jadi tujuannya transport layer ada sebagai end-to-end checking. Nah, dalam layer 3 dan 4, konsepnya adalah konsep network, sehingga komunikasi protokolnya yang digunakan adalah komunikasi TCP, IP, masuk ke session layer, di mana ini melakukan sinkronisasi antara user dan network. Presentation layer, ini percakapan antar PC atau Mac. Application layer, berfungsi sebagai administrasi network yang tujuannya adalah melakukan eh, starting atau stopping dari suatu network, dan kedua adalah menangani dalam pesan yang akan diterima atau dikirim. Nah, di sini di aplikasi network yang dimainkan adalah Modbus or Unite. Kemudian masuk ke dalam station. Secara umum, Modbus RTU ada 8 byte yang dikirim. Yang pertama 1 byte yang dikirim adalah slave address, kemudian function code, number word-nya 2 byte, number word-nya juga sama 2 byte, kemudian diakhiri dengan CRC 16 sekitar 2 byte. Ini untuk Modbus RTU. Untuk TCP, mulai dari preamble, destination address, dan sebagainya, sehingga totalnya jauh lebih besar daripada RTU. Dengan checkingnya, kalau di Modbus menggunakan CRT 16, kalau di Ethernet menggunakan FCS. Baik, kalau tadi di RTU kita menggunakan CRC 16 sebagai error checking, kalau di TCP/IP kita menggunakan FCS dengan beberapa urutannya, yaitu 8 bit untuk preamble, 6 byte untuk destination address, 6 byte untuk source and address, 2 byte untuk LCC, 20 byte untuk IP, 20 byte untuk TCP, 46 sampai 1500 untuk application layer, mulai bisa dalam bentuk FTP, HTTP, SMTP, Modbus, dan lain sebagainya. Kemudian diakhiri dengan 4 byte ArcGIS. Oke, kita injak ke DCS Communication Protocol. Apa sih sebenarnya DCS Communication Protocol? Nah, kalau dulu
kita pernah belajar tentang satu sandi Morse yang ditentukan seperti di dalam gambar, mulai dari A, B, C, D, E, dan sebagainya, menandakan ada suatu sinyal dengan kode tertentu. Yang kedua adalah kode Morse yang biasa digunakan dalam telegram atau sinyal cahaya itu menyala dalam waktu pendek atau nyala dalam waktu panjang dengan skema tertentu dapat diartikan dalam bentuk abjad atau huruf atau angka tertentu. Kemudian ada quintartune. Ini bermain dengan proses shifting itu digunakan dalam proses pengiriman data keluar angkasa dan sebagainya. Sehingga kalau kita pelajari dari skema yang tadi, maka ada suatu skema atau ada suatu protokol dalam berkomunikasi. Atau dengan kata lain, protokol komunikasi adalah satu aturan yang ditetapkan dalam pengiriman data antar suatu device dengan satu format tertentu yang disepakati dalam pergantian data atau pengiriman atau penerimaan data. Ya. Protokol membutuhkan yang antara lain ada pemahaman yang sama antara transceiver dan receiver. Yang kedua adalah mempunyai suatu sintak atau komunikasi yang sinkron atau semantik yang memang ditetapkan dalam pengiriman data. Yang ketiga, harus dapat diterapkan baik dalam hardware, software, ataupun keduanya, baik software maupun hardware. Nah, yang keempat, ada kesepakatan yang sama terhadap protokol yang digunakan. Sehingga misalnya Anda menggunakan Modbus, maka satu device juga harus menerima dengan Modbus. Kalau satunya HUD bagaimana? Maka ada translator antara Modbus dengan HUD. Nah, kemudian dapat di-arrange dari satu fungsi grup yang berbeda. Nah, protokol family atau protokol suite adalah suatu set protokol yang bekerja secara bersama-sama. Karena pada dasarnya, sistem tersebut tidak menggunakan satu protokol tunggal dalam melakukan transmisi data. Contoh yang kita gunakan di sini adalah pengiriman dengan bentuk Modbus. Maka konsepnya akan sama seperti di serial, maka harus ada start bit dan stop bit. Kemudian ada addressing 8 bit atau 1 byte. Ada function yang dituju 8 bit. Ada sejumlah data yang dikirimkan. Karena dikirim dalam bentuk byte, maka jumlah data dikalikan dengan byte-nya atau 8 bit.
Kemudian ada CRC 16. Yang digunakan dalam bentuk 2 byte. Ini adalah salah satu susunan dalam bentuk protokol. Ada kesepakatan format pengiriman, yaitu start, address, function, data, CRC, N. Yang dipahami oleh semua device. Ini adalah data format atau data exchange. Yang kedua adalah kalau kita bermain di skema Modbus, maka ada headernya, ada data area, address format tadi, ada address format, ada ID yang dikirimkan, functional ID, supplier ID code, receiver code, atau sender ID code, ada sender ID code, ada receiver ID code, ada date-nya, tanggalnya kapan, waktunya kapan, group control number, responsible origin code, versinya berapa, address mapping, ini adalah untuk permetaan lokasi, filenya, IP-nya di mana, nomor MAC-nya berapa, kemudian routing adalah untuk pemilihan jalur komunikasi antar device, adalah salah satu yang kita adalah multiple hop. Deteksi error yang digunakan di sini adalah untuk melakukan pengecekan apakah data yang dikirimkan sudah tepat atau belum, yaitu menggunakan CRC 16. Kita dikasih cek redundancy cyclic. Nah, dua adalah acknowledgement. Jadi ada ACK atau balasan dari device. Ini adalah diagram ACK di mana klien mengirimkan permintaan data untuk melakukan sinkronisasi, kemudian server mengirimkan ACK untuk sinkronisasi, dan klien mengirimkan balasan terhadap ACK yang dikirimkan oleh server. Nah, dengan proses diagram ACK ini, maka komunikasi dapat berjalan. Namun apabila mengalami delay terhadap ACK, maka komunikasi tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Nah, ini adalah salah satu contoh apabila ACK tidak sampai dalam waktu yang tepat. Contoh apabila host A dan host B mengirimkan satu paket data, sedangkan tidak diterima oleh host B, maka host B tidak akan mengirimkan ACK. Sehingga host A akan menunggu sampai batas waktu tertentu. Apabila batas waktu tertentu tersebut sudah terlampaui, maka host A akan mengirimkan paketnya lagi. Pengiriman paket ini akan berhenti apabila host B sudah mengirimkan acknowledge. Ini ada. Ini tujuan untuk melakukan proses checking informasi. Ini adalah arah dari jalur informasi yang digunakan. Satu device dapat berkomunikasi dengan yang lainnya, baik secara full duplex
half duplex ataupun single. Ini gambarnya sebagai bentuk full duplex. Jadi bagaimana satu device mengirimkan ke device yang lain dan sebaliknya. Itu adalah sequence control. Ini ada salah satu contohnya menggunakan TCP dan UDP. Data dikirimkan dalam bentuk sequence atau data yang berurutan dalam waktu. Ini adalah flow control. Ini adalah sequence access sama random access. Sequence access berjalan secara bergantian, random access dia dapat berjalan dengan acak. Jadi sempat kita singgung adalah ASI, Actor Sensing Interface. Ini menggunakan dengan model dwyer, baik untuk komunikasi maupun powernya, untuk dasar digital maupun analog. DSAPI, Install Standard Asynchronous Protocol, Crystal Protocol, CC-Link, LPA, CIP, Common Industrial Protocol, untuk device net, component, control net, atau Ethernet IP, Control Area Network, CAN, untuk CAN Open dan device net, Control Net, untuk CIP atau Allen Bradley, device net juga CIP, lewat Allen Bradley, TF1, Allen Bradley untuk PLC5, CLC500, Neurologic, Class Device, DirectNet, Koyo Automation, Direct 1, atau PLC Interface, Ethercat, Internet Global atau EGB, IE-Venuk, Ethernet IP, IP Stand, Industrial Protocol, CIP untuk Rockwell, Ethernet PowerLink, EPSG, Pins, Omron, Universal Field Bus, A1 dan ASI, Hard Protocol, Hoslink Protocol, Omron Protocol, Interbus, Pavinic, sekarang disebut sebagai Profinet IO, Macro Field Bus, Delta Tau Data System, Mechatrolink, Yaskawa, MMEE, Melsecnet, Mitsubishi, Mosbach PMEC, Modbus Plus, Modbus RTU atau ASCII atau TCP, SGP, ISO IEC 14508.1, Optomax, Serial 422, Industrial Automation Application, PIEP, Open Field Bus Protocol, Profibus, Profibus Internasional, Profinet EO, Rapinet, Honeywell SDS, Holciron, Sercos 3, Sercos Interface Standard, Sercos Interface, Open protokolnya, CESRTP, CE-Venuk, Cinega 1, Siemens, dan itu adalah model-model protokol yang ada dalam industri. Oke, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita lanjut untuk di pertemuan berikutnya yang akan bahas tentang detail dari beberapa protokol yang banyak digunakan dalam industri.